Assalamualaikum ya malaikat jamal. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya rijalul ghaib. Assalamualaikum ya miftahul ghaib. Assalamualaikum ya syahidi. Assalamualaikum ya syahiduna wa mursilna Ahmad sahibul wafat ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rasulillahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa ila kafatil anbiya'i wal mursalin wa li azwajihi ummahatil mu'minin wa li ahli baitihi wa dzurriyyatihi wa ashabihi ajmain. Wa summa ila arwahina syekhina wa muallimina wa ulama'ina wa khususan ila ruhi syekhi musannifi hadzal kitab wa usulihi wa furu'ihi wa may yantasibu ilaihi ajmain. Syuhurillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma iftah alaina futuhal arifin bika bil hikmah wa iftah alaina min ladunka ilma kama fadhata ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bihaqi taha sayyidil kaunaini wa jaddil hasaini abil babuli wal qasimi. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saddidil lisani wahdi qalbi bihaqqi zatina sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tamim bil khairi ya karim. Amma ba'd. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi. Antini mahabbataka wa ma'rifatak. Jamaah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah, teman-teman semua yang di Facebook, teman-teman TKN, teman-teman MDNH, dimanapun Anda berada, dan buat teman-teman saya yang ada di Kalimantan, ya, Kang Ridwan dan teman-temannya. Insyaallah malam hari ini Kang Ridwan kita lanjutkan kajian kita tentang ilmu tauhid, ya, adalah untuk mengenal Allah dan mengenal diri, adalah untuk mengenal sifat 20 yang ada pada diri, supaya nyatalah Allah itu adalah pada diri kita tadi semua. Udah sering Abah bahas adalah di dalam Al-Quran adalah tentang mengenal diri adalah untuk mengenal Allah, ya. Nah, langkahnya adalah pertama adalah jalan untuk mengenal Tuhan itu adalah dengan kenalilah aku, kata Tuhan tadi semua. Kemudian untuk mencari dan untuk kenal kepada aku, maka kenalilah Allah. Dan untuk mengenal Allah, kenalilah Muhammad. Dan untuk mengenal Muhammad, kenalilah Adam, ya. Dan untuk mengenal Adam, kenali insan. Dan untuk mengenal insan, kenali diri. Maka itulah ada hadis man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu, ya. Wa man arafa rabbahu fasadal jasadahu. Pada saat telah kenal pada Tuhan, hilanglah diri tadi semua. Nanti kita akan temukan sifat 20 pada diri. Yang nyata adalah yang wujud, dan yang mawujud hanya Allah semata, ya. Kemudian mana ana, siapa aku ini tadi. Kemudian katakan sebenarnya diriku adalah hidup atau hayat tadi semua. Dan kemudian sebenarnya hayat adalah nyawa tadi. Dan sebenarnya nyawa adalah nafas, dan sebenarnya nafas adalah ruh, ya. Dan sebenarnya ruh adalah sir. Sir itu bahasa Arab, bahasa Indonesianya adalah rasa atau rahasia. Kenapa dikatakan rasa? Adalah di situ adalah rahasia Allah tadi, rasa, rahasia Allah tadi, ya. Maka dikatakan siapa rasa itu?
Dikatakan oleh Allah dalam Al-Quran, wa'alamu anna fikum Rasulullah. Jadi ketahuilah bahwa dalam diri kalian itu ada Rasulullah. Itulah rasa, ya. Rasulullah adalah rahasia. Rasulullah adalah rasa. Rasulullah adalah sir. Dan siapa sebenarnya rasa adalah rahasia itu, itulah Nur Muhammad. Nur Muhammad itu adalah sifat, ya. Kemudian wasifat ila ghairihi. Kemudian bahwa sifat adalah zat dan zat yang sebenarnya adalah aku. Maka berarti sampailah kembali kita mengenal kepada aku Allah, ya. Wasifat ila ghairi, makna sifat itu adalah aku. Siapa aku? Akulah Tuhan. Itulah sampai pada derajat adalah innani anallah la ilaha illa ana. Tadi. Itulah diawali dengan la ilaha illallah, la ilaha illa huwa, la ilaha illa anta. Sampailah kepada la ilaha illa ana, innani anallah la ilaha illa ana. Sahabat, di dalam Al-Quran Allah menjelaskan kepada kita adalah dan nyata. Bismillahirrahmanirrahim. Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq. Tadi bahwa sesungguhnya kata Allah, aku telah nyatakan, ya, kepada kalian tanda-tanda kekuasaan aku di bumi. Allah adalah dalil kepada adanya kita. Allah dalil kepada adanya alam tadi semua. Bukan alam dalil kepada adanya Allah tadi semua. Dan dari firman ini Allah sudah menegaskan, akulah dalil adanya kalian dan seluruh isi sanurihim ayatina fil afaq, ya. Kemudian di dalam surat Ar-Rum Allah juga berfirman tentang awalam yatafakkaru fi anfusihim, ya. Di dalam ayat ini Allah menjelaskan bahwa kata Allah, dan mengapa mereka tidak memikirkan tentang kejadian diri mereka tadi semua. Maka itulah kenapa di dalam Al-Quran Allah yang surat yang pertama diturunkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW adalah Iqra. Tadi baca. Tadi bacalah siapa Tuhan itu adalah. Siapa Tuhan adalah. Kenali aku. Untuk kenali aku, kenali Allah. Untuk kenali Allah, kenali Muhammad. Setelah kenali Muhammad adalah kenali Adam. Kenali Adam, kenali insan. Kenali insan, kenalilah diri. Siapa kenal diri, maka dia kenal Tuhan. Siapa sudah mengenal Tuhan, hilanglah diri. Tadi semua, ya. Inilah yang insyaallah malam hari ini kita akan bahas adalah lebih jauh tadi semua, sahabat, ya. Abah sudah sampaikan tadi semua adalah bahwa bagaimana kita mengenal Allah tadi. Jangan sampai kita dalam beribadah itu punya itikad yang dibayangkan itu adalah huruf Allah tadi semua. Karena di sebalik yang punya huruf, bahkan kata Allah sendiri, ada yang punya, yang bisa dibalik nama itu ada yang punya nama, ya. Anda tidak akan kenyang dari tulisan nasi. Anda tidak akan hilang haus dari tulisan air, dari semua. Dan Anda pun tidak merasakan kenikmatan dari tulisan istri, dari semua, ya. Anda disinilah, maka nanti setelah Anda menemukan hakikat sifat 20 Allah, sifat Allah yang ada pada diri, maka di situ Anda mulai merasakan hadirnya Allah pada diri kita adalah begitu nyata dari semua, ya. Maka inilah malam hari ini adalah bahwa sesungguhnya adalah, maka dikatakan oleh sebuah hadis adalah man abdal asma dunal makna fahuwa kafir. Siapa yang dia mengenal nama tapi tidak mengenal kepada yang punya nama, kafirlah dia. Dan itu sudah Allah ingatkan di dalam surat Al-Hajj. Allah berfirman di dalam surat Al-Hajj adalah Bismillahirrahmanirrahim, wa minan nasi may ya'budallah ala harfin. Tadi semua. Dan di antara manusia ada orang yang menyembah Allah dengan berada di hurufnya. Tadi semua. Dia mengenal Allah hanya dari asma'nya, dari huruf. Huruf itu adalah bukan Allah. Tadi semua. Tulisan Allah itu bukan Allah. Huruf Allah itu bukan Allah. Maka ini yang harus difahami oleh kita. Itulah dalam surat Al-Hajj ini adalah wa minan nasi may ya'budallah ala harfin. Adalah orang-orang yang menyembah huruf, membayang-bayangkan huruf. Jadi dalam sholat yang dibayangkan adalah tulisan Allah tapi tidak mengenal kepada Allahnya. Pada saat dia berzikir dia tidak bisa mengingat tadi semua. Kenapa?
Karena zikir itu adalah ingat, sementara syaratnya ingat itu diawali sahabat adalah bahwa kita adalah harus kenal. Dan setelah kenal kita menyaksikan. Itulah makanya Islam itu diawali syahadat adalah penyaksian. Tadi adalah zat dan penyaksian kepada sifat. Nanti zikir itu adalah memuji zat kepada sifat. Tadi semua ya. Dan inilah nanti itu adalah Allah menyatakan zatnya dengan sifatnya. Dan Allah memuji dirinya dengan asmanya. Maka ibadah itu nanti adalah dari Allah, oleh Allah, untuk Allah. Tidak ada ibadah kita pada Allah dan tidak ada Allah kepada kita. Tidak ada. Karena kita tidak ada. Berarti dia untuk dia. Itulah sudah sampai kepada puji qadim alal qadim. Maka inilah yang kita salut ya, ilmunya pengarsa Abah yang selalu berkata saya. Nah, karena beliau sudah sampai kepada makom adalah insan kamil yang mukamil ya, bahwa beliau sudah menemukan tidak ada yang buruk yang datang dari Allah dari semua. Kalau orang sudah sampai kepada makom tauhid, maka memandang kemanapun dia khairihi Allah wa syarihi pun Allah dari semua. Karena hanya dia yang wujud, maka karena dia yang wujud, maka nanti adanya hidup, adanya segala kehidupan ini karena adanya dia yang wujud dari semua. Kudrotnya dialah yang menentukan sesuatu. Irodat dialah segala kehendak itu datang dari semua. Maka bagi orang yang sudah sampai kepada anta budallahu ka'anna katara, yang dia beribadah, dia benar-benar melihat Allah. Sehingga orang yang makom tauhid ini, maka dia kemanapun dia memandang hanya melihat Allah dari semua. Tadi fa inna ma tuwallu fasama wajhullah. Allah lah yang nampak dulu, bukan makhluknya tadi. Karena tadi Allah sudah berfirman, sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayan annahu al-haq. Di dalam alam dan dalam dirimu, aku lebih dohir daripada apa yang kudohirkan. Aku ada lebih daripada. Makanya inilah kenapa kita tidak mampu melihatnya, karena dikatakan oleh Atsar Ali adalah an-nasu adalah kulluhum niyamun, kemudian adalah faidah matu intabahu. Manusia itu semuanya dalam keadaan tidur, dan barulah dia nanti akan mengerti seperti ini kalau dia sudah mati tadi. Tapi kan sudah terlambat sahabat ya tadi. Maka marilah kita dalami lebih jauh lagi adalah tadi makan kenapa Allah berfirman dalam surat yang kemarin sudah kita bahas sampai kepada surat Al-Hijr 99, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Dan apa itu yakin? Adalah iman. Tadi iman. Yakin itu adalah iman. Iman itu bukan percaya, tapi yakin. Tadi semua. Nah, bagaimana iman yang baik itu? Kata Nabi adalah al-imanu kullu. Iman yang sempurna. Iman yang sempurna itu gimana? Ada al-iman an tu'mina bi ru'yatillah. Iman yang mampu adalah bersaksi bahwa segala apa ini hanya tinggal jalal Allah, jamal Allah, kamal Allah, kohar Allah. Tadi semua. Ya. Maka kalau sudah demikian, maka seperti pengarsa Abah, apapun yang terjadi, baik maupun buruk, asal datang dari Allah, inilah khairihi wa syarrihi minallah. Tadi semua. Ya. Kodo baik dan kodo buruk, tadi semua adalah hanya dari Allah semata. Inilah karena Allah lah yang punya kudrat, Allah lah yang punya iradat atas sesuatu. Tadi semua. Ya. Pahami ya? Makanya. Kemudian setelah kita ngerti sampai di sana, karena syaratnya untuk mengenal Allah itu adalah kenal kepada diri. Nah, kemarin Abah sudah sampai kepada membagi diri. Ada diri dohir, ada diri batin. Nah, inilah yang harus kita pahami tadi. Diri dohir adalah kan tadi mengenal Allah itu bisa taroki atau bisa tanajul dari semua. Bisa dari atas ke bawah atau bisa dari bawah ke atas tadi semua. Kalau ibaratkan baju dari baju, kenali leburkan baju itu pada kain, kenali kain leburkan pada benang, kembalikan benang itu adalah kepada kapas tadi semua. Atau kenali dari kapas menjadi benang, kapas tajali pada benang, benang tajali pada kain, kain tajali pada baju tadi semua. Ya. Tuhan, kenalilah aku, kenalilah Allah. Untuk kenal Allah, kenalilah Muhammad. Untuk kenal Muhammad, kenalilah Adam. Untuk kenal Adam, kenalilah insan. Untuk kenal insan, kenalilah diri dari semua. Ya. Hakikat diri adalah rasa. Hakikat rasa adalah
apa namanya hidup, hakikat hidup adalah nyawa, hakikat nyawa adalah nafas, hakikat nafas adalah ruh. Ini kita balik lagi, hakikat ruh adalah Nur Muhammad, sifat, hakikat sifat adalah zat. Kembali lagi, mau dibulak-balik kayak gimana pun sama saja tadi semua. Mau dari kapas sampai kepada baju atau dari baju kembali kepada kapas, itulah yang disebutkan proses inna lillahi wa inna ilaihi roji'un, sahabat ya. Nah, kemarin kita sudah bahas membagi diri kita yang dohir, karena yang nampak sekarang ini adalah yang dohir. Maka diri dohir ini adalah, atau diri dohir ini disebut dengan apa namanya, adalah unsur daripada adalah unsur kemanusiaan tadi semua ya, unsur insaniah tadi. Sementara diri batin adalah unsur ilahiyah. Maka ada dua alam di sana. Alam dohir adalah alam insaniah, yang batin alam ruhaniyah tadi semua. Nah, di antara diri kita yang dohir, jasad kita ini berasal dari mana? Kita harus paham tadi semua. Dari tasdid menjadi alif, alif menjadi lam awal jadi lam akhir menjadi hu. Dari Nur Muhammad adalah menjadi narun, dari nur menjadi nar. Maka kehidupan kita manusia di alam dunia ini adalah tentang nur dan nar tadi semua. Maka pada saat kita wa nafsi wa masawaha falahamaha pujuroha wa taqwaha. Pada saat pujuroha berarti kita bersama nar. Pada saat wa taqwaha berarti kita bersama nur tadi semua. Ya. Jadi ini saja tadi semua. Maka disitulah tinggal qad aflaha man zakaha, dan beruntungnya orang-orang yang menjadikan adalah dirinya nur. Makanya kata baginda Nabi, man dahola nur fi qalbil mu'min in fasyahawan syarah. Barang siapa telah masuknya telah masuknya cahaya ke dalam kolbunya, maka dia adalah man dahola nur fi qalbil mu'min, maka dia sudah mulai merasakan sorga sebelum adanya sorga. Di dunia pun sudah sorga untuk dirinya tadi semua ya. Karena tidak ada lagi yang buruk, tidak ada lagi ancaman, tidak ada lagi yang menjadikan beban. Semuanya adalah hanya satu, syuhudul kasrah bil wahdah. Pahami ya? Nah, ini bagian yang dohir. Ini disebut dengan adalah an-nasir dohir. An-nasir dohir karena berasal dari tasdidnya, kemudian dari Nur Muhammad menjadi alif narun, hawaun, maun, turabun. Berarti dari cahaya menjadi api, menjadi angin, angin menjadikan air, air menjadikan tanah. Nah, sekarang kita balikan wa inna ilaihi roji'un, dari tanah kembalikan ke air, dari air kembalikan ke angin, dari angin kembalikan ke api, dari nar kembalikan ke nur. Tadi semua habis sudah. Makanya di situ setelah waman arafa rabbahu fasada jasadahu, hilanglah dirinya. Nah, itulah tadi dari alifnya, dari narun kemarin kita sudah bahas. Di situ adalah hakikat wujud Allah, di situ adalah al-adham atau al-adhim tadi semua. Pada tubuh kita ada pada darah. Maka kenapa api itu merah, darah itu merah. Disitulah kita, orang kalau marah sebut naik darah tadi semua. Nah, itu tadi. Makanya mukanya menjadi merah tadi semua. Pahami ya. Nah, hakikatnya di situ adalah sifatnya berdiri. Maka kalau orang marah itu berdiri. Sama sifat api. Api itu selalu berdiri. Nah, kemudian yang kedua adalah kemarin kita bahas angin. Angin itu adalah pada diri kita apa? Ada pada urat. Urat itu adalah hakikat Allah al-qawi. Hakikatnya adalah ruku tadi semua. Sifatnya angin itu ruku tadi semua. Kemudian yang ketiga adalah air. Sementara air itu pada diri kita adalah tulang. Sifat Allahnya adalah di situ ada ada al-muhit tadi semua. Maka hakikat wujud Allahnya al-muhit di situ. Kemudian apa afalnya? Al-muhit ini adalah sujud dari semua. Dan yang terakhir sebetulnya hakikat anasir dohir kita adalah tanah. Dan dalam hakikat Allahnya di situ wujud Allahnya adalah al-hakim. Dan afal al-hakim di situ adalah duduk. Itulah sholat tadi semua. Sholat. Berarti sholat itu adalah sebetulnya menuliskan tasjid alif, lam, ha. Tasjidnya adalah berdiri Allahu Akbar. Berdirinya alif, rukunya adalah lam awal, sujudnya adalah lahir, hu-nya adalah duduk. Maka sholat itu baru sah dengan alhamdulillah rabbil alamin. Tuhan sekalian alam. Alam yang mana? Alam narun, alam hawaun, alam maun, alam
adalah turabun tadi semua. Alam apa namanya ya turabun tadi semua. Itulah yang disebut diri dohir Adam tadi semua. Adapun diri dohir Adam kemarin sudah bahas sifatnya la hayyun, la ilmun, la sami'un, la basyirun, la qadirun, la muridun, la mutakallimun tadi semua. Maka di situ sudah adalah sifat ma'ani. Apa saja di situ sifat ma'ani? Ada mata, lubang mata, ada lubang telinga, ada lubang hidung, adalah untuk napas, lubang mata untuk melihat, tapi belum ada lihat karena dia mati. La hayyun, la ilmun, la syami'un, la basyirun, la qadirun, la muridun, la mutakallimun. Ada lubang telinga, belum ada mendengar. Ada lubang mulut, belum bisa bicara. Kemudian ada apa namanya akal, belum ada ilmu. Jadi semua. Maka disinilah nanti 7 sifat ma'ani ini yang merupakan diri dohir Adam, hanya dia akan bisa hidup dengan diri batin. Diri batin tadi semua. Ya, inilah nanti. Jadi kita hanya waktu sifat ma'ani itu adalah sifatnya tadi. Tadi adalah tidak hidup, tidak mendengar, tidak bicara, tidak ada. Bahkan tadi semua adalah kemudian juga apa namanya adalah yang 7. Tadi tidak punya kuasa, tidak punya kehendak. Tadi semua. Inilah. Makanya tadi apa namanya kenapa khairihi wa syarihi minallah? Karena memang tubuh dohir kita ini tidak punya kehendak, tidak hidup, tidak mati, tidak bisa ibadah. Tadi semua dan lain sebagainya. Nah berarti geraknya diri dohir kita ini adalah baru dia bisa bergerak adalah nanti setelah ditiupkan oleh Allah di usia 120 hari. Faida sawaituhu wa nafahtu fihi mir ruhi. Maka barulah ada unsur diri batin kita itu adalah 7 sifat maknawi. Adalah ada kudrat, ada iradat, ada hayat, ada sama, ada kalam, ada basor. Tadi semua. Tadi setelah ada kudrat, maka apa namanya yang tadi kalau tadi ada la qadirun, sekarang ada kudrat, maka kakinya. Pertama adalah setelah ada apa hidup adalah ada hayyun, ada hayat, ada hayyun, maka tadi yang tadinya napas itu nggak ada sekarang bernapas. Tadi semua. Jantung adalah bergerak, napas keluar. Disitulah mulai mata keluar penglihatan, telinga keluar pendengaran, mulut keluar kalam. Tadi semua. Tangan punya gerak. Tadi semua. Akal mulai ada ilmu di situ. Berarti sesungguhnya seluruh gerak dohir kita, diri dohir kita, karena diri batin kita. Diri batin kita disebut Muhammad. Diri dohir kita disebut dengan Adam. Tadi semua. Adapun sifat ruh adalah diri batin kita Muhammad, adalah disebut juga adalah ruh. Tadi semua. Maka disinilah, maka kenapa Muhammad adalah bapaknya ruh. Tadi semua. Ruhlah berarti yang menggerakkan tubuh kita semua ini. Tetapi nanti setelah kita pahami, ternyata ruh sendiri bisa ada kudrat, ada iradat, ada hayat, ada ilmu, ada sama kalam basar itu karena tadi, karena melihatnya apa namanya Nur Muhammad yang merupakan sifatnya Allah tadi semua. Disitulah bahwa ruh adalah dihidupkan oleh karena hidupnya Nur Muhammad tadi semua. Dan kemudian melihatnya karena melihatnya Nur Muhammad, mendengarnya karena mendengarnya Nur Muhammad, berkuasanya karena berkuasa Nur Muhammad, dan karena iradatnya Nur Muhammad. Sementara Nur Muhammad pun dia tidak punya apa-apa karena dia semuanya berasal dari Nurullah. Tuh. Berarti disitulah akhirnya melihatnya kita ternyata adalah melihatnya Allah, mendengarnya kita adalah mendengarnya Allah, bicaranya kita adalah berbicaranya Allah, adalah kudratnya kita adalah kudratnya Allah, iradatnya kita adalah iradat Allah. Apa? Tadi semua. Itulah maka pengarsa Abah. Apapun perbuatan manusia oleh pengarsa Abah dikatakan sai. Kenapa? Karena apa yang dari Allah tidak buruk walaupun keburukan. Tadi semua. Ya. Pahami oleh kita. Itulah kenapa bahwa dikatakan oleh Al-Quran adalah ya ayuhan nas antumul fuqara ilallah. Wahai manusia, kalian itu fakir pada Allah. Tadi, innallaha ghaniyun hamid. Sesungguhnya hanya Allah lah yang kaya dan terpuji. Tadi semua. Ya. Inilah tadi makanya. Kenapa dalam hikam begitu banyak diceritakan tentang kefakiran kita. Dan Allah adalah kaya. Tadi semua. Maka kemarin Abah mengumpamakan sebuah umpama. Diri dohir kita adalah besi. Tadi semua. Diri dohir kita adalah besi. Tadi semua. Kemudian besi itu digalvanis menjadi warna kuning karena warna emas. Menjadi warna putih karena dikasih silver perak. Diwarnai hijau, kuning, merah dan lain sebagainya. Tetapi kemudian pada saat dikasih warna, dikasih tubuh. Akhirnya menjadi lupa. Dia semua sombong dengan warnanya masing-masing.
Tapi pada saat dia dibentur, dia mungkin dikesiram dengan air keras atau tergesek oleh sesuatu, barulah dia sadar, oh ternyata aku ini besi. Nah itu. Maka itulah dalam kehidupan kita antara qobat dan basat tadi semua. Ada kadang-kadang diluangkan, dilapangkan, ada kadang-kadang disempitkan tadi semua. Pahami ya. Kadang-kadang dilapangkan, kadang-kadang disempitkan, kadang-kadang diberi, kadang-kadang tidak diberi, kadang-kadang sehat, kadang-kadang sakit. Inilah af'al Allah pada diri kita. Nah, bagi makom yang seperti pengersa Abah, sudah tidak ada lagi keburukan di alam dunia ini. Itulah sampai kepada alhamdulillah, alif lam lil istighraq, seluruh puji itu milik Allah, khairihi wa syarihi minallah. Di semua. Ya, indah kalau sudah sampai di makom itu. Karena tidak ada lagi yang buruk. Apapun yang dari Allah itu adalah pasti baik tadi semua. Nah, nanti akan damai, akan tenang pada jiwa kita. Nah, kemudian yang disebutkan dari dohir itu disebut a'yan khorjiyah. Yang disebutkan dari batin adalah a'yan sabitoh. A'yan khorjiyah ini berarti dari tanah, angin, api, air, dan tanah itu adalah merupakan an-nasir dohir tadi semua. Adalah hakikat diri Adam yang la hayyun, la ilmun, la sami'un, la basyirun, la qadirun, la muridun, la mutakallimun. Tadi semua. Ya. Nah inilah yang harus dipahami oleh kita. Mari setelah kita sampai di sana, kita lanjutkan lagi adalah kajian kita adalah nah inilah maka dikatakan juga termasuk bahwa a'yan khorjiyah itu adalah seumpama bingkai dari semua. A'yan sabito atau diri dohir Adam itu adalah bingkai kaca. Sementara a'yan sabito atau diri batin atau diri Muhammad itu adalah kacanya. Kemudian Nur Muhammad itu adalah bayangan yang ada di kaca tadi semua. Dan sementara yang bercerminnya dialah Allah tadi. Maka seluruh makhluk ini adalah Allah ingin melihat dirinya lewat keadaan seluruh makhluk ini semua. Tadi semua. Ya. Jadi makanya nanti pada saat kita ibadah itu tidak ada. Hanya dari Allah, oleh Allah, untuk Allah. Tidak ada dari Allah kepada makhluk. Dan tidak ada dari makhluk pada Allah. Tadi semua. Itulah Allah menyatakan zatnya dengan sifatnya. Allah memuji dirinya dengan asmanya. Dia memandang. Tadi semua. Itulah syahadat itu adalah tentang yang di cermin dan yang di luar cermin. Kata yang di dalam cermin, asyhadu alla ilaha illallah. Kemudian dia yang di luar cermin berkata, wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Tuh, kan tadi. Itulah syahadat. Syahadat itu adalah puji memuji antara zat dan sifat tadi semua. Ya. Pahami ya? Jadi itulah hakikat syahadat diri kita. Maka jadi kemudian bahwa dikatakan adalah maka kenapa dalam hikam dikatakan tentang al-amalu suwarun qaimatun wa arwahu wujudul syirril ikhlasi fiha. Amal itu adalah mayit. Anda sholat mayit, sholat itu. Tadi nggak ada. Hidupnya sholat itu kalau wujud syirril ikhlas, ada keikhlasan. Artinya apa? Kita melihat seluruh gerak tubuh kita ini adalah perbuatan ruh. Itulah ikhlas. Maka ciri orang yang ibadahnya adalah dohir, tadi menuntut Allah. Dengan keinginan-keinginan hawa nafsunya. Tadi semua. Ya. Maka orang-orang yang sudah di makom itu sudah malu untuk meminta. Bahkan tidak akan meminta. Tadi semua. Apa yang diminta? Tadi kepada Tuhan yang Maha Agung, yang Maha mengerti urusan yang terbaik untuk dirinya. Tadi semua. Ya. Karena dia sudah lebur pada af'al Allah. Tadi semua. Maka semua makhluk ini Abah sudah jelaskan kemarin adalah ainullah. Tadi semua. Adalah kenyataan Allah semata pada diri kita. Jadi dikatakan al-insanu syiri wa syiri sifati wa sifati la ghairi. Insan itu adalah rahasiaku dan rahasiaku itu adalah sifatku dan sifatku adalah aku. Akulah sifatku itu. Tadi semua ya. Berarti kalau gitu insan itu aku kata Allah. Tadi semua. Ya. Jadi insan itu kata al-insanu syiri. Tapi dilanjutkan dalam hadis qudsi al-insanu wasyiri sifati wasifati ada la ghairi tadi semua. Hei manusia, kamu tuh aku. Nah, itu kan tadi semua ya. Nah, ini ya. Makanya Abah kasih contoh kemarin meja tajali, kayu tajali pada meja tadi semua. Tadi semua. Kayu kemudian menjadi papan menjadi meja tadi semua. Ya. Nah, inilah tadi semua. Zatnya adalah kayunya seolah-olah papan adalah Muhammadnya, kemudian
meja adalah Adamnya tadi semua. Tadi. Nah, adapun nanti silakan maupun dibikin apakah dari kayu tadi dari papan tadi, mau dijadikan meja kayu, mau dijadikan bangku, mau dijadikan pintu, mau dijadikan pelapon, tapi kemanapun memandang hanya kayu semua tadi semua. Fa'inna matuwallu fasama wajhullah. Dialah yang nyata tadi semua ya. Maka kalau sudah sampai makom ini berarti itulah saya kembali lagi salut pada pengarsa Abah. Berarti pengarsa Abah itu sudah sampai kepada makom tauhid yang murni. Syuhudul kasroh bil wahdah. Menyaksikan segala sesuatu hanya satu yang ada. Kul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Paham? Ya. Berarti sudah kembali. Makanya pantas pengarsa Abah itu seorang mursyid. Tadi karena beliau sudah menjadi insan yang kamil, mukamil. Sudah kembali kepada asalnya. Dan adalah mengembalikan rahasia dirinya kepada yang punya diri. Tadi semua. Ya. Inilah sahabat, nah kalau sudah demikian berarti sudah esa dalam setiap perbuatan kita ya. Nah baik, kita untuk menghebat ini kita lanjutkan saja adalah bagaimana menemukan sifat 20 pada diri tadi semua. Karena kita ini kan dibagi, ada sifat diri kita tadi ada diri dohir atau dari a'yan khorjiyah dan a'yan sabitoh. Dari diri dohir ada ma'ani, ada maknawi. Ada tadi sifat maknawi. Sifat ma'ani ada 7, sifat maknawi ada 7. Jadi semua. Sifat ma'ani ada pada diri kita ada. Dimulai dengan bahwa Allah itu adalah hidup tadi semua. Kemudian dikatakan Allah itu hidup. Hakikat hidup pada diri kita adalah yang meliputi seluruh badan kita. Ada pada kulit kita ini semua. Makanya sesungguhnya adalah pada saat daging mengembang, kulitlah yang menarik tadi semua, membawa tadi semua. Maka kenapa Abah suka ngajarkan ke jamaah di sini baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar astagfirullah. Karena semuanya adalah kalimat itu tentang kulit, tentang daging, tulang, sumsum, tadi bulu, urat dan darah tadi semua. Karena tadi ternyata alif lam lam ha itu adalah darah, urat, tulang adalah dan daging tadi semua. Ya, berarti pada saat kita bacakan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah itu sedang membersihkan bagian diri dohir kita adalah untuk kembalikan kepada Allah tadi semua. Ya. Nah inilah Nah, kalau manusia kalau sudah sampai kepada di sana. Pada saat ruh keluar dari jasad, dia disebut almarhum. Dari semua. Ya almarhum adalah orang yang dirahmati oleh Allah. Maka almarhum itu keren ya, tadi semua. Nah, sementara kalau seandainya dia mati dalam keadaan buta, sebagaimana yang Allah sampaikan, wa man kana fi hadil a'ma fa huwa fil akhirati a'ma wa dallu sabila tadi semua. Maka ya matinya ya tadi masih membawa dirinya, belum dia kembalikan. Islam itu dikata aslama, serahkan milik Allah pada ilah supaya salima, selamat tadi semua. Kalau tidak selamat, berarti kita ini akan berhadapan dengan satu kepedihan yang sangat dalam tadi semua. Dan matinya adalah bukan almarhum, tapi almalun tadi semua, yang dilaknat oleh Allah tadi semua. Maaf kalau dalam tadi Abah nulis dalam Al-Qur'an itu tentang ini adalah yang Allah sampaikan pada kita adalah ayatnya maaf sebentar ya, dikatakan di sini ini innahu adalah mayyati rabbahu mujriman fa innalahu jahannama la yamutu fiha wa la yahya. Sesungguhnya barang siapa datang pada Tuhannya dalam keadaan berdosa, dalam arti apa? Kamu datang lagi ya tadi kamu masih belum serahkan milikku padaku. Itu tadi semua. Tadi. Itu. Ya. Makanya seperti Abah umpamakan, setiap kehidupan itu seumpama adalah bahrul hayat, air laut yang dibawa oleh tekanan menjadi uap, akhirnya menjadi awan, awan menjadi hujan, jatuhlah di berbagai tempat, menjadi air sawah, menjadi air tanah, menjadi air sumur, menjadi air danau, menjadi air kebun, air kocok, tadi semua. Tapi pada saat dia harus kembali rojiun ke laut, dia akan melewati sungai, terus selokan-selokan sungai, akhirnya sampai di muara akan dicek oleh Rasulullah.
Nah, itulah syafaatul uzma. Ditanya, siapa kamu? Saya air sawah. Dia balik lagi. Itulah orang yang membawa dosa. Yang Allah kata, innahu mayyati rabbahu mujriman fa innalahu jahannama la yamutuna fiha walai. Tidak hidup dan tidak mati dalam neraka jahanam itu. Tadi semua. Siapa kamu? Saya air sumur. Siapa kamu? Saya air kopi. Siapa kamu? Saya air susu. Atau siapa kamu? Oh, saya adalah Agus. Siapa kamu? Saya Wanda. Siapa kamu? Saya Ian. Siapa? Wah, di bawah tante ya. Tadi semua. Ya. Inilah dikatakan barang siapa yang datang kepada Tuhannya dengan badan berdosa. Dosa menurut Allah itu tadi. Maka adalah pada saat engkau tidak mengembalikan apa milik Allah pada Allah. Tadi semua. Ya. Sampai wujudlah Allah dengan adanya hilangkannya dirimu itu tadi. Maka dalam Al-Quran adalah begitu banyak ayat Allah dan ingatkan. Bahkan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah Tuhan yang menciptakan khalaqal insana min alaq. Tadi semua. Ya. Tadi kemudian manusia dikatakan banyak ayat dalam Al-Quran. Mereka beribadah, mereka tapi kata Allah, tidak ada ibadah kamu itu. Tadi semua. Karena yang membuat adalah diri dohirmu. Tadi semua. Bukan aku. Makanya tadi Abah bilang, ibadah itu dari Allah, oleh Allah, untuk Allah. Dia menyembah dirinya. Dia memuji dirinya. Tadi dengan asmanya. Tadi semua. Ya, pahami ya. Makanya dikatakan, kenapa mereka itu tidak membawa dosa pada saat matinya? Ya, karena dia masih mengaku keegoannya, keakuan, masih ayak dirinya. Tadi semua. Maka otomatis tidak akan diterima oleh air laut. Tadi semua. Tapi yang benar pada saat sampai di muara, siapa kamu? Aku air laut. Tadi semua. Ditanya oleh laut, apa kau sudah membawa asim? Itu pengertian marrobuka, man nabiyuka, man imamuka itu. Tadi semua. Apakah engkau sudah kembali dengan asin? Saya sudah kembali dengan asin. Asalnya saya adalah kosong. Sekarang adalah kembali menjadi kosong. Begitu. Tapi kosong sudah ada isinya tadi. Iman, takwa, tauhid, ma'rifat. Kembalilah Islam aslama tadi. Ya. Maka itulah yang disebutkan udkhulu fisilmi kafah. Masuklah ke dalam Islam secara kafah. Serahkan diri dohirmu, serahkan diri batinmu, hilangkan dirimu. Maka itulah yang dikatakan adalah baginda Nabi sampai Allah tegur 3 kali pada saat baginda Nabi merasa punya wujud. Wastagfir lidanbika. Mohon ampunlah kamu terhadap dosa. Aili dan biwujudika. Karena merasa dirimu yang masih ada. Tadi semua. Ya. Pahami ya. Kenapa demikian? Itu terjadi. Dan Allah sudah ingatkan kepada kita. Wa man kana fi hadil a'ma fahuwa fil akhirati a'ma. Wa adallu sabila. Siapa yang buta pada Allah dan Rasulnya di alam dunia ini, maka dia pun akan buta di akhirat nanti kepada Allah dan Rasulnya, bahkan dia jauh lebih sesat dari semua sahabat. Ya, itulah. Dan maka untuk jalan kepada situ adalah sebagaimana Allah sampaikan, tidak boleh ibadah itu sesuai kehendak kita. Harus Allah lah yang berkehendak, karena kudrat itu milik Allah, iradat itu milik Allah dari semua. Maka itulah baginda Nabi diingatkan oleh Allah adalah tentang menyampaikan tentang baginda Nabi adalah Allah berfirman, wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Ya, adalah surat At-Ta'wir ayat 29. Pada saat itu ada seorang sahabat bertanya pada Nabi, ya Rasulullah, apakah Allah itu dekat? Kata tadi semua. Nabi nggak bisa menjawab dengan hawa nafsu, tidak. Maka di sini Allah katakan, wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Hai Muhammad, kami tidak dapat menempuh jalan itu kecuali dikehendaki oleh Allah, Tuhan semesta alam, bukan kehendak hawa nafsunya. Maka dilanjut, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi Muhammad itu tidak pernah menggunakan nafsunya. Beliau mencontohkan sebagai hamba yang sejati. Nah, kita Rasulnya, Nabinya mencontohkan adalah hamba yang sejati. Kita semua menjadi Tuhan. Bahkan bukan hanya Tuhan, kita menjadi Tuhan. Merasa berkuasa, punya kudrat sorangan, iradat sorangan tadi. Maka itulah kenapa syai'atullah, ingatan kita adalah arih nafsaka minat tadbir. Rehatkan dirimu. Rehatkan dirimu. Tadi. Tidak usah ikut campur kamu mengatur sesuatu yang sudah diatur oleh selainmu. Tadi semua. Ya. Nah inilah makanya. Inilah yang alam sudah mulai ngaco. Tadi semua karena manusia itu lebih hayuh ngejar-ngejar cara menyembah Allah. Cara beribadah pada Allah.
cara memuji Rasulullah, tapi Allah nate wau, Rasul nate wau. Coba. Siapa yang kau puji itu? Jangan-jangan setan. Siapa yang kau sembah itu? Jangan-jangan iblis. Tadi semua. Karena kau beranggapan Allah itu alif lam lam ha. Tadi sehingga dibayang-bayang engkau ingat kepada alif lam lam ha. Bahkan kau menyebutkan namanya Allah, Allah di hati. Tapi kau tidak kenal kepadanya. Kenapa? Karena kau tidak pernah merasakannya. Karena Allahnya kau tidak temukan pada diri. Tadi semua. Itulah kenapa innamal mu'minuna idza dzukirullah wajilat qulubuhum. Tadi semua. Karena nanti dalam kolbu itu adalah sifat Allah, adalah sifat yang wujud, adalah kidam, wujud, kidam, bako, muhalafatul hadis, qiyamu binafsi, itu ada pada kolbu nanti. Jadi sifat 20 itu nanti nyata pada tubuh kita. Tadi semua. Di antaranya adalah sifat yang wujud, kidam, bako, muhalafatul hadis, qiyamu binafsi, itu ada pada kolbu. Setelah kamu paham. Tadi ternyata sifat wujud kidam bako qiyamuhu binafsihi itu adalah setelah wahdaniyat. Wahdaniyat itu satukan adalah sifat kharjiyah dan sifat ayan sabitoh. Satukan antara maknawi dan maknawi, dohir dan batin ada tadi. Karena tidak bisa batin saja, tidak bisa dohir saja. Itulah karena sifatnya sempurna dan menyempurnakan. Itulah sifat wahdaniyat. Wahdaniyat itu setelah kau gabungkan, kawinkan dirimu yang dohir, Adam, dan diri Muhammad. Tadi semua. Ya. Baru itulah disebut wahdaniyat. Esa. Tadi semua. Esa, dohir dan batin. Cager, bager, hiji. Tadi cager, bager. Tadi semua. Ya. Pahami ya sampai di situ nanti. Barulah nanti setelah itu. Qalbul mu'min baitullah. Tidak semua qalbul manusia baitullah. Karena kalau sebelum Allah wujud di kolbumu, sebelum adalah Allah kidam Allah ada di kolbumu, bako Allah ada di kolbumu tadi. Kemudian juga sebelum Allah qiyamu binafsihi di kolbumu tadi semua. Barulah setelah tadi 5 tadi adalah itu hanya akan terjadi kalau wahdaniyat. Nah, wahdaniyat yang digabungkan itu setelah kita pahami dulu sesungguhnya adalah aku melihat karena basornya, berarti basor ada pada mata kita. Sama ada pada telinga kita. Tadi semua. Ilmu ada pada kolbu kita. Tadi semua. Ilmu itu. Disinilah tempat ilmu. Tadi semua. Maka dikatakan ilmu itu adalah al ilmu fisudur la fil kitab. Kata Imam Ghazali. Al ilmu fisudur. Ilmu itu di dada. Bukan di kitab. Maka kenapa dari zaman ke zaman bahkan baginda Nabi sudah sampaikan nanti di akhir zaman mereka jago ngaji. Karena semuanya ada di pikirannya, semuanya ada di akalnya. Tapi kata Nabi tidak melewati tenggorokannya untuk masuk ke dalam kolbunya. Karena ilmu itu al ilmu fisudur, ilmu itu di dada. Maka tadi bagi orang-orang yang belajar makrifat semakin banyak dia ngaji kitabnya, semakin jauhlah dia. Karena akan menjadi hijab. Itulah hijab nuroniyah. Orang berilmu terkadang lebih sulit. Dia tidak tahu dan dia tidak tahu bahwa dia tidak tahu. Karena dia merasa sudah tahu padahal dia tidak tahu. Tadi semua. Kenapa? Karena di sini adalah di otaknya tadi semua. Maka ilmu ini tidak akan menjadi amalia. Maka malah Abah juga sampaikan kenapa sekarang ini seolah-olah dunia pesantren sedang diuji. Ratusan kasus adalah maaf ya kiai bermasalah dengan santriatnya. Tadi semua. Karena tadi mereka mengejar ilmu dohir, ada di pikiran, karena padahal ilmu itu adalah di dada. Kenapa ilmu itu di dada? Karena di dadamu ada kolbumu. Di dalam kolbumu ada sifat Allah. Wujud, kidam, bako, muhalafatul hawadis, qiyamuhu binafsi. Barulah hatimu itu adalah merupakan qalbul mu'min baitullah. Disitulah engkau akan diajarkan oleh Allah. Disitulah engkau akan diperlihatkan oleh Allah. Tentang ilmu-ilmu Allah. Rahasia-rahasia Allah. Karena kolbumu sudah menjadi rumahnya. Begitu. Jadi, nah, itu kita katakan tadi. Karena dari ma'aninya ada berapa sifat tadi? Ada 7. Berarti 2 lubang mata, telinga, hidung, mulut. Nah, kudrat ada di mana? Kudrat itu ada pada tulang. Irodat ada di mana? Irodat itu ada pada darah. Hayat ada di mana? Ada di kulit. Tapi
mata belum ada penglihatan, telinga belum ada pendengaran, mulut belum ada bicara, hidung belum ada napas, tulang belum bisa bergerak, darah belum berputar, dari semua qalbu masih kosong, barulah ditambah dengan 7 sifat ma'ani. Berarti tadi qadirun, basirun, alimun, tadi kemudian tadi hayyun 7. Tadi 7 ditambah 7 14. Berarti sifat Allah yang 20 sudah ada pada diri, tinggal 14 ditambah dengan apa? 1 wahdaniyat. Satukan tadi a'yan kharjiyah dan a'yan sabitoh. Satukan diri dohir Adam. Satukan diri batin Muhammad. Wahdaniyat. Itulah adanya talqin. Talqin itu mengawinkan dohir dan batin. Nyambungkan. Ngarengkepkan tadi. Itulah seumpama kemarin abah pernikahan. Jadi ibaratkan bermursyid itu adalah mengawinkan dohir dan batin. Tadi semua. Mengawinkan dohir dan batin. Sebagaimana ayat. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum ajwajan. Ajwajan. Ada pasangan. Dohir dan batin. Jasad dan ruh dikawinkan oleh mursyid. Seperti laki-laki dan perempuan dikawinkan oleh naib. Supaya apa? Litas kunu. Supaya timbulkan ketenangan pada dirimu. Baru waja'ala bainakum mawaddah. Disitulah mulai ada cinta kepada Allah. Kalau kau sudah ada mahabbah pada dirimu, maka Allah balas mahabbah cintanya. Maka apapun yang diberikannya dari Allah yang mencintaimu, kau mencintai Allah. Ana, anta, ana. Maka timbullah zadbah adalah satu kenikmatan, paduan tadi semua. Tadi dohir dan batin adalah cager, bager tadi semua. Ya, ini yang harus dipahami oleh kita. Itulah itulah ya kata innahu ala kulli syai'in qadir, ala innahu bi syai'in muhit. Allah lah yang meliputi segala diri kita akhirnya tadi semua. Berarti Allah lah yang al-muhit pada diri kita. Seumpama meja dari kayu. Akhirnya meja itu ada lacinya, ada ininya, ada kakinya, ada apa semua. Tapi kemanapun kau lihat, hanya kayu yang meliputinya. Tidak ada yang lain. Tadi semua. Walaupun namanya sekarang meja. Sama seperti diri kita. Kita bukan Allah. Kita belajar ma'rifat bukan menjadi Allah. Ataupun Allah menjadi manusia. Bukan. Pahami ya? Antara zat dan sifat itu adalah. Makanya sudah dikatakan. Antara zat dan sifat adalah. Dekat adalah tak bersentuh. Jauh tak berjarak. Tapi dia adalah sempurna. Menyempurnakan. Tadi semua. Ya. Pahami ya, jangan diartikan salah tadi semua. Tadi nah itulah karena terjadinya kebutaan kemudian Allah berfirman tentang wahwa ma'akum aina ma kuntum tadi semua. Ya. Nah, berarti kalau begitu sudah ketahui ya dari ma'ani 7, ma'nawi 7 sudah ketemu di badan. Nah, rasakan oleh Anda semua nanti. Barulah di situ Anda dikir karena Anda sudah kenal. Dikir itu tidak ulang, dah lahar pun lah sautin, berarti ada huruf dan suara dengan gerak. Kau akan gemetar semua. Pada saat Anda minum pun, melihat nasi, aku lihat tidak ada yang bisa mengenyangkan. Nah, bukan nasi yang mengenyangkan. Pada saat minum akan terlihat bukan air yang menghilangkan haus. Pada saat kita makan obat, bukan obat yang menyembuhkan. Pada saat kita pegang api, bukan api yang panas. Pada saat kita pegang golok, bukan golok yang tajam. Tadi semua. Ya. Semua hanya dia. Ini semua. Pada saat Anda bersetubuh dengan istri, bukan istri yang enak. Ya. Nyata Allah pada dirimu. Dan pada sekalianmu. Seluruhnya. Allah al-muhit. Allah lah wasi'ah. Kursiyus samawati wal ard. Allah lah yang meliputinya. Nah, setelah 14 tadi, ma'ani dan maknawi ketemu dalam tubuh, digabungkan dengan wahdaniyat tadi. Akhirnya, wahdaniyat fil sifat, wahdaniyat fil af'al, wahdaniyat fil asma, wahdaniyat fil zat. Nyatulah semuanya. Jadi 15 tuh, berarti tambahlah nanti. Di qalbumu, ada wujudnya Allah, ada qadimnya Allah, ada bakonya Allah, ada qiyamuhu binafsinya Allah, ada mukhalafatul hawadis. Berarti dirimu sekarang sudah dicengkram oleh dia. Disitulah yang dikatakan
kita sudah menjadi insan Rabbani khalifatullah dari semua. Dan disitulah kita dikatakan wallahu nafsiyun wa ana nafsahu wujudahu. Ya. Jadi Allah adalah diriku dan diriku adalah wujudnya Allah dari semua. Wujudnya Allah. Ingat, kata meja, diriku adalah meja, aku adalah wujudnya kayu. Tadi semua. Tapi meja tetap adalah meja, tidak pernah menjadi kayu. Tadi semua. Disitulah ada ana adalah anta adalah ana. Itulah al-insanu syirri wa ana syirruhu. Tadi semua. Sifat dan zat adalah tidak bercerai, tapi juga tidak bersatu. Tadi semua. Ingat itu. Sifat dan zat itu dekat tak bersentuh, jauh tak berjarak, dia bersatu tapi tidak menyatu, bercerai tidak, menyatu pun tidak, tapi dia ada saling sempurna menyempurnakan dohir dan batin tadi semua. Ya, inilah yang akhirnya nanti Allah menyatakan zatnya dengan sifatnya dan Allah memuji dirinya dengan asmanya tadi semua. Nah, di situ makanya. Nah, itulah juga dalil kenapa kata Allah katakan adalah wa khalaqa adama kasuratihi, dan itulah Adam itu aku ciptakan Adam sesuai dengan gambaran diriku. Tuh, berarti nyatalah Allah itu pada diri kita semua. Coba nanti tinggal dirasakan oleh kita. Pada saat Anda berjalan, ingatlah pada kudratnya karena tulang dari semua. Pada saat Anda hidup, ingatlah pada kulit ini karena kenapa dari bayi membesar kan kulit itu yang membesar dari semua. Yang lain ngikutin dari dalam tadi semua. Kemudian pada saat kita punya ilmu, ingatlah di situ karena di dalam dirimu ada wujudnya Allah tadi semua. Maka akhirnya setelah kita kenal sampai pada wujud Allah, berarti sampailah engkau adalah mengenal kepadanya dan hilanglah dirimu. Yang nyatalah dia pada dirimu. Ana anta kun ana kun anta kun anta kun ana tadi semua. Sunyi sepi tadi semua. Ya, pahami, kemudian rasakan. Nah, nanti aplikasinya. Maka bagi orang-orang, maka lihat kata pengarang sahabat di dalam kitab Sudur bab 5 kalau nggak salah, orang-orang yang sudah kenal itu tidak usah lagi dengan zikir jahar tadi semua. Karena dia sudah nyumput bunyi di nucaang. Tadi nyumput bunyi di nucaang, nyata di dalam keramaian tadi semua, sepi di dalam keramaian tadi semua. Ya, dia hanya dengan rasa zauk tadi semua. Ya, disitulah dia bisa merasakan semua geraknya tadi semua, gerak tangannya pada saat dia buka kancing. Allahu Akbar, betapa indahnya kemampuan membuka kancing. Selama ini tidak merasakan kehadiran Allah membuka kancing, Anda bisa sadari. Ya, pada saat Anda bisa buka baju, memakai baju, kemudian memakai celana, buka celana, akan merasakan kehadiran Allah semua. Karena semuanya tubuhmu, af'al tubuhmu. Ini yang dikatakan oleh Allah dalam Al-Quran. Wallahu khalaqakum. Dan Allah lah yang menciptakan kalian seluruh. Tadi. Wallahu wa ma ta'malun. Dan apa-apa yang kalian lakukan. Disitulah dalil kata Allah adalah wa huwa ma'akum ainama kuntum. Apapun, aku bersama kamu, apapun yang kau lakukan. Tadi. Nah, tinggal tadi melihat Allah sebagai dalil adanya gerak tadi, atau melihat gerak tadi baru melihat Allah. Silakan Anda di makom apakah musyahadah atau makom muqarabah tadi semua. Kalau makom syahadah tadi, anta budallah ka'annaka tarah, berarti dia sudah melihat. Dialah Allah, mustahil. Makanya kenapa dalam hikam, kaifa yutasawwaru ayyahjubahu syai'un wa huwa alladhi dhaharu bi kulli syai'in wa huwa alladhi adharu li kulli syai'in. Bagaimana terhalang Allah dengan gerak kita? Dia yang menggerakkan kudratnya. Bagaimana Allah terhalang dengan iradah? Seperti halnya kita. Abah bisa ngangkat HP ini, indah sahabat. Allahu Akbar. Ini hebat ini. Hebat itu bisa memahami. Kita tangan ini bisa bergerak ini. Siapa yang ngangkat HP ini? Dan siapa HP ini? Tadi semua pahami oleh kita. Kita nggak usah lagi capek dengan dikir. Karena semuanya adalah dikir. Mendengar air adalah illallah. Maka kemarin abad dalam pengajian, mendengar kentut pun adalah dikir. Tadi semua. Karena
Begitu kita mendengar kentut atau kita kentut sendiri, barulah kita katakan semua ilallah. Ternyata karena Anda kentut akan mengingatkan Anda kepada hayat, hayat kepada nyawa, nyawa kepada nafas, nafas kepada ruh, ruh kepada Nur Muhammad, sifat, sifat kepada zat. Dengan kentut ilallah. Semua. Dengan makan, ilallah. Dengan minum, ilallah. Dengan pakai baju, ilallah. Semua. Melihat, mendengar orang berantem, ada suara anjing sekalipun, ilallah. Hadir Allah dalam telingamu. Hadir Allah dalam penglihatanmu. Hadir Allah dalam rasamu. Disitulah akhirnya. Kenapa? Ada khalqa tadi. Khalqa itu adalah sifat Allah itu akan tajali pada diri kita. Karena kita adalah sudah menjadi rahasia dirinya. Sifat sabarnya, sifat alimnya, kemudian juga sifat goninya, kaya, mugni, fatah, rozak, gagahnya, jabar, kohar, ada di dalam satu kesatuan tadi. Ilallah. Itu saja barangkali yang bisa Abah sampaikan, tidak bisa lebih daripada jauh itu dari Kang Ridwan. Maka kenapa Abah sekarang ini untuk live ini adalah agak jarang. Cuma kalau ya tadi kasihan yang jauh ya dari Kalimantan tadi semua. Dan buat teman Malaysia, insya Allah Abah akan berangkat tanggal 3 ke Malaysia. Mungkin akan start dari dari Kuala Lumpur ke Johor, Johor ke Kelantan ya. Kemudian akan nyambung nanti akan ke Singapura, kemudian juga nanti ke Thailand. Dari Thailand saya akan kembali lagi ke Kuala Lumpur. Tadi di Kuala Lumpur, insya Allah saya udah booking 2 malam di Hotel Hilton tadi semua. Jadi buat teman teman-teman di Malaysia, insya Allah kalau ingin bertemu, kita diskusi lagi lebih dalam. Nanti Abah sengaja ngambil hotel yang bagus, biar nyaman untuk kita ngobrol. 2 malam Abah ada waktu buat teman-teman di Malaysia ya. Tadi semua ya, semoga semua teman-teman sehat tadi semua ya. Semoga diberikan senantiasa adalah tadi. Ayo. Sesungguhnya biarkan Allah mengenalkan dirinya lewat dirimu. Syaratnya adalah al-mutu qabla an tamutu tadi semua. Syaratnya adalah al-mutu qabla an tamutu tadi semua. Tetapi yang selama dirimu yang ada tadi semua ya. Maka inilah konsep bagi Abah senantiasa adalah bergurulah dengan benar tadi semua. Tadi ingat, ilmu itu fisudur la fil kitab semua ya. Maka bukan dari guru yang itu yang akan kau dapat, tapi guru yang sejati adalah ada di dalam hatimu, dalam kolbumu. Kenapa? Dalam kolbumu adalah sifat Allah yang 5. Wujud, kidam, bako, muhalafatul hawadis, kiamu binafsi. Semua akan muncullah semua. Kepada pandanganmu rahmatan lil alamin. Kepada pendengaranmu rahmatan lil alamin. Pada mulutmu rahmatan lil alamin. Pada nafasmu rahmatan lil alamin. Pada gerak dan iradahmu adalah rahmatan lil alamin. Itu semua. Ya. Mohon maaf atas kurangan sekali lagi ya, buat semoga sahabat-sahabat diberikan kesehatan, keberkahan tadi. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq wa afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.